Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ratkia Permata, NIM 20 dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto akan memaparkan atau mempresentasikan sebuah eh, sebuah artikel atau tinjauan literatur yang saya susun sendiri. Nah, dengan judul model pembelajaran tematik terpadu integrated, eh, konsep, karakteristik, dan implikasinya terhadap pembelajaran di sekolah dasar. Nah, untuk eh, pendahuluan yang telah saya susun ini, yang pertama saya melihat sebuah masalah yang mana eh, pada dasarnya pendidikan dasar merupakan sebuah pondasi penting dalam membentuk pengelolaan eh, dalam membentuk pengetahuan, karakter, dan juga keterampilan siswa. Namun sayangnya ada beberapa masalah yang dapat dilihat. Di sini ada suatu masalah sistem pembelajaran di banyak sekolah dasar di Indonesia masih bersifat parsial. Artinya apa? Artinya masih banyak kekurangan-kekurangan yang terdapat di sekolah dasar tersebut dalam pengelolaan pembelajaran. Nah, mata pelajaran itu diajarkan secara terpisah tanpa memperhatikan atau tanpa memperlihatkan hubungan antar konsep. Akibatnya, siswa tuh kesulitan memahami konsep, eh, memahami makna dan relevansi pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian daripada masalah yang telah ditemukan ini, eh, saya menemukan lagi sebuah masalah dalam sebuah laporan rapor pendidikan Indonesia tahun 2023 yang menunjukkan rendahnya capaian literasi numerasi siswa, terutama siswa SD, yang salah satunya disebabkan karena kurangnya integrasi dalam proses belajar mengajar. Untuk menjawab tantangan-tantangan tadi dan tantangan-tantangan yang lainnya, maka salah satu model pembelajaran yang direkomendasikan adalah model tematik terpadu tipe integrated, yang mana model ini menyatukan berbagai mata pelajaran dalam suatu tema yang kohesif dan bermakna. Nah, kemudian dari hasil yang telah ditemukan bahwa model integrated dalam pembelajaran tematik terpadu ini eh, merupakan pendekatan yang mengintegrasikan berbagai mata pelajaran ke dalam satu tema yang mempelajari secara holistik. Nah, salah satu bentuk yang dianggap paling cocok untuk jenjang sekolah dasar adalah model integrated karena memang memungkinkan keterpaduan antar konsep dan keterampilan dari berbagai mata pelajaran yang diajarkan dalam satu kegiatan pembelajaran yang utuh. Nah, selain itu, ternyata ada model lain yang memang sesuai atau pas diterapkan untuk pembelajaran di SD. Selain model integrated, ada model Webbit dan juga model connected yang sesuai diterapkan di jenjang SD. Karena kembali lagi tadi, karena model integrated ini cocok karena memungkinkan keterpaduan antar konsep dan keterampilan dari berbagai mata pelajaran, sehingga siswa itu mengetahui keterkaitan antar konsep itu bagaimana. Tuh. Nah, kemudian beberapa beberapa hasil yang saya dapatkan juga eh, sebelumnya artikel ini saya dapatkan dan bertujuan untuk mengkaji secara teoritis model integrated mulai dari definisinya, karakteristiknya, kelebihannya, tantangan hingga implikasinya terhadap pembelajaran di sekolah dasar. Kajian ini juga didasarkan pada teori-teori pendidikan serta analisis dari dua penelitian lapangan di SD Negeri 9 Mataram dan juga SD Negeri 26 Cakranegara. Nah, kemudian, kembali lagi pada tadi, penjelasan mengenai model integrated yang telah saya dapatkan.
yang mana pendekatan ini menghubungkan beberapa mata pelajaran ke dalam satu tema sentral. Model ini memungkinkan siswa membangun pemahaman yang menyeluruh, kontekstual, dan relevan dengan dunia nyata. Model ini juga sejalan dengan teori salah satu pakar, yakni teori Piaget. Nah, yang mana teori Piaget ini menyatakan bahwa anak usia SD, terutama umur 7 sampai 12 tahun, sedang berada dalam tahap operasional konkret dan membutuhkan pembelajaran berbasis pengalaman langsung. Oleh karena itu, tidak heran jika pembelajaran integrated ini memang direkomendasikan untuk siswa SD, karena kembali lagi tadi, karena model integrated ini sesuai dengan uh, perkembangan anak usia 7 sampai 12 tahun atau anak usia SD yang sedang membutuhkan pembelajaran-pembelajaran yang bisa disangkut pautkan dengan kehidupan nyata atau kehidupan sehari-harinya. Nah, kemudian dari hasil kajian lapangan ternyata ditemukan beberapa fakta bahwa ternyata model integrated ini mampu meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tetapi di lain hal itu, guru juga menghadapi tantangan seperti kesulitan mengintegrasikan materi, perbedaan kemampuan siswa, keterbatasan media, dan penilaian yang belum holistik. Nah, kemudian eh, model ini ternyata didapatkan sebuah hasil. Model ini ternyata sangat relevan jika diterapkan di SD. Mengapa begitu? Karena model ini sesuai dengan karakteristik perkembangan siswa. Yang pertama, kemudian yang kedua, memperkuat keterampilan berpikir kritis dan kolaborasi. Karena yang tadi saya bilang, ini ada ada siswa ini harus menghubungkan antar konsep atau antar mata pelajaran gitu. Jadi tahu keterkaitan konsep dan keterkaitan mata pelajaran itu tahu. Jadi ini membantu berpikir kritis siswa. Kemudian adapun menjadikan pembelajaran ini lebih bermakna. Karena ada pengaitan konsep uh, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, namun di sisi lain implementasinya juga perlu diperhatikan. Dari mana? Dari dukungan oleh berbagai pihak. Uh, Guru itu perlu uh, pelatihan khusus, kemudian sekolah juga perlu menyediakan media pendukung dan sistem penilaian perlu dirancang lebih menyeluruh. Nah, kemudian daripada hasil yang telah saya sampaikan tadi, didapatkan sebuah simpulan dan saran yang mana model pembelajaran tematik terpadu integrated ini memiliki potensi besar untuk menciptakan pembelajaran yang kontekstual dan menyenangkan bagi siswa SD. Karena karena siswa SD akan dapat mengkaitkan suatu konsep dengan konsep lain, atau antar mata pelajaran dengan dikaitkan dengan kehidupan nyata mereka. Kemudian, eh, tetapi keberhasilannya itu sangat bergantung pada kesiapan guru, perencanaan yang matang, dan dukungan dari sistem sekolah. Nah, eh, ya, saya merekomendasikan bahwa hal-hal yang perlu diperhatikan atau yang perlu dilakukan untuk tercapainya model integrated ini dalam pembelajaran siswa SD agar bisa lebih baik lagi. Yang pertama, ada pelatihan guru tentang integrasi kurikulum, kemudian pengembangan media pembelajaran terpadu. Jadi, guru tidak hanya menerapkan dengan label model integrated saja, namun juga perlu memperhatikan media apa saja yang mendukung sebuah proses pembelajaran. Apalagi model ini mengaitkan sebuah konsep dengan kehidupan nyata. Kemudian penguatan kolaborasi guru dalam merancang tema. Jadi karena karena
model ini mengaitkan suatu konsep dengan kehidupan nyata ataupun mengaitkan beberapa materi pelajaran, maka diperlukan kolaborasi guru yang baik. Jadi, guru antar pelajaran misalnya itu harus mengkolaborasikan materi atau bahan ajar yang akan mereka susun. Kemudian yang terakhir adalah penyusunan sistem penilaian yang otentik dan menyeluruh. Baik, mungkin itu sebuah simpulan dan saran dari artikel yang telah saya susun. Kemudian mungkin cukup sampai di sini saja. Saya mau memaparkan hasil penjauhan literatur yang saya susun. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.